Nah, itulah contohnya. Saya masuk biara menjadi seorang biarawati dan saya katakan alhamdulillah. Kenapa? Karena justru di biaralah untuk pertama kali saya berkenalan dengan Islam. Tepatnya, dari semua mereka yang masuk biara itu hanya ada 2 orang saja. Satu adalah diri saya dan seorang teman lagi, yang kami berdua ini diberi tugas khusus, yaitu untuk kuliah di biara dan sekaligus untuk kuliah di Institut Filsafat Teologia, yang di dalam agama Katolik disebut Seminari Agung, yaitu pendidikan akhir pastor. Di sanalah saya menekuni ilmu perbandingan agama, comparative religion, termasuk menekuni Islamologi, ilmu agama Islam. Tapi Islamologi yang saya terima di sana berbeda dengan yang ibu-ibu terima. Ibu menyatakan bahwa Islam adalah agama yang hak, sedangkan yang saya terima adalah berbagai macam pemikiran dan pandangan yang menyatakan Islam adalah agama yang jelek. Kalau Anda ingin tahu jeleknya Islam, kata mereka, lihat saja umat Islam di Indonesia. Maka di Indonesia ini orang yang melarat agamanya apa? Yang bodoh agamanya apa? Yang di bantaran sungai agamanya apa? Yang kehilangan sandal sepatu hari Jumat siapa? Yang berpecah belah tidak mau bersatu siapa? Yang jadi teroris siapa? Kata mereka semua itu Islam. Dan pada saat itulah saya katakan penyimpulan itu belum benar, perlu diuji. Dan Islam jangan hanya dilihat di Indonesia maupun sebaliknya. Maka saya mengajak melihat bagaimana di Filipina, bagaimana di Meksiko, bagaimana di Irlandia, bagaimana di Italia, bagaimana tentang terbentuknya negara Amerika, dan kemudian bagaimana terbentuknya Australia. Dan siapa teroris itu? Bagaimana Israel dan Yahudi? Maka kesimpulannya, kalau demikian tidak terbukti bahwa Islam itu jelek. Solusinya, maka saya minta izin untuk mempelajari Islam dari sumbernya sendiri. Izin pun diberikan dengan tujuan supaya saya mencari kelemahan Islam. Tapi ketika pertama kali saya memegang kitab suci Al-Quran, saya bingung. Kitab ini mana yang depan, mana yang belakang, mana yang atas, mana yang bawah. Karena saya hanya mampu huruf Latin, padahal kitab suci Al-Quran itu dalam huruf hijaiyah. Maka ketika saya amati bentuk hurufnya pun saya semakin bingung. Ini hurufnya ini kok bulat-bulat, panjang-panjang, dari mana saya harus baca? Maka saya putuskan, kalau demikian jalan pintasnya saya harus mempelajari kitab suci Al-Quran dari terjemah. Tapi ketika saya memulai dari terjemah masih keliru juga. Ayat Allah yang saya pelajari pertama-tama bukan dari depan, tapi kebalik dari belakang. Dan yang pertama kali saya kaji adalah surat Al-Ikhlas. Ibu kenal kan surat Al-Ikhlas? Biasanya bapak-bapak kalau sholatnya cepet-cepetan pakai surat apa, Bu? Al-Ikhlas. Oh, ibu-ibu juga. Kalau rakaat pertama pakai surat Al-Ikhlas, rakaat keduanya pakai apa, Bu? Biasanya rakaat kedua. Inna a'tayna surat Al-Kautsar. Alhamdulillah, Allah memberi kepada kita surat panjang dan juga surat yang pendek. Tapi jangan lupa intinya antara yang panjang dan pendek sama, yaitu apa? Petunjuk Allah bagi kita. Alhamdulillah. Nah, ketika saya mempelajari surat Al-Ikhlas di malam harinya, Qul walahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Persis pagi harinya saya mendapatkan kuliah teologi yang mana dosen saya mengajarkan Tuhan itu satu tapi pribadinya tiga, yaitu Tuhan Bapa,
Tuhan Putra, dan Tuhan Roh Kudus. Satu Tuhan dalam tiga, tiga Tuhan di dalam satu. Pagi harinya saya mendapatkan demikian, malamnya ada kekuatan yang mendorong saya untuk ngaji kembali surat Al-Ikhlas. Allahu Ahad. Yang menurut saya ini yang benar. Maka kemudian hari-hari berikutnya saya dialogkan lagi terus. Mohon maaf ini saya singkat karena ini hanya prolog. Kalau saya tuturkan pengalaman rohani ini syarat dengan perbandingan agama, dan mohon maaf waktunya minimal 1,5 jam. Topik kita hari ini ada yang harus kita dahulukan. Nah, sampai pada klimaksnya saya bertanya kepada seorang dosen sejarah gereja. Saya katakan, Pakter, menurut semua literatur yang saya pelajari dan kuliah yang saya terima, ternyata Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam, ternyata Yesus itu baru menjabat sebagai seorang Tuhan, diberi jabatan Tuhan. Peristiwa itu terjadi tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Yang melantik Yesus jadi Tuhan adalah seorang kaisar Romawi namanya Konstantin. Dan pelantikannya terjadi di sebuah kota yang namanya Nizea. Maka disebut konsili. Konsili ini dalam bahasa Latin Romawi artinya adalah konferensi, atau bahasa lain muktamar. Jadi muktamar tapi bukan untuk memilih ketua partai atau memilih ketua ormas, tapi untuk melantik Tuhan. Maka disebut Konsili Nizea tahun 325 Masehi. Ini adalah saat pertama kalinya Nabi Isa alaihissalam mereka sebut dengan istilah Tuhan. Terus saya tanyakan pada dosen saya, apa benar sejarahnya seperti itu? Dia bilang benar. Dia tanya kenapa? Maka saya jawab, kalau demikian kesimpulan saya, Yesus itu bukan Tuhan, tapi manusia yang dipertuhankan oleh manusia. Dan penuhanan ini tidak sah. Sayangnya ibu-ibu, 95% umat Kristen tidak mengerti sejarah gereja mereka sampai hari ini. Sampai hari ini orang Kristen nggak ngerti. Malah mereka pikir, mohon maaf, mungkin diambilkan ibu, saya diberitahu aja bahwa saya masih ceramah di bagian belakang ibu. Ya, ibu tolong beritahu kalau saya masih ceramah, mungkin 2 jam lagi begitu. Maaf, pikir mereka Yesus itu sejak lahir namanya Yesus. Ya bukan. Pikir mereka Yesus itu sejak dulu adalah nama Tuhan. Tuhan namanya Yesus. Salah.